Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, adik-adik jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, mari kita baca percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Kemudian Edo menjawab, "Wah iya, airnya juga tergenang." Udin pun berkata, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?" Kemudian Badu menjawab, "Membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau." Edo berkata, "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Badu pun setuju. "Betul, Din. Sudah biarkan saja." Udin berkata, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan." Edo pun memberi saran, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan." Udin pun setuju. "Aku setuju doh." Badu juga setuju. "Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan tadi. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah gotong royong perlu dilakukan dalam masyarakat? Pertanyaan nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan tadi? Yang nomor 3, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan. Dan soal nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, jawabannya seperti ini ya adik-adik. Yang pertama, ya kita perlu gotong royong dalam masyarakat agar pekerjaan yang sulit menjadi lebih ringan dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar masyarakat dapat hidup dengan rukun. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan? Ada ya adik-adik. Sedangkan soal nomor 3, diminta menunjukkan kalimat penolakan tersebut. Kalimatnya seperti ini, "Membersihkan got, aku tidak mau ah," dan "Aku kurang setuju, Din." Seperti itu ya adik-adik contoh kalimat penolakan. Sementara contoh kalimat persetujuan, "Aku setuju doh," dan "Aku juga setuju jika demikian." Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang jika lingkungan kembali bersih. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama, Ayah Lani berkata, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Kemudian Pak RT menjawab, "Baik Pak, tidak apa-apa." Sedangkan gambar yang nomor 2, Pak RT mempersilahkan para warga yang sedang gotong royong untuk beristirahat, menggunakan kalimat ajakan, "Mari kita beristirahat sejenak." Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan dan gambar tersebut? Kemudian, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua pada gambar dan bacaan tersebut? Nah, ini bacaan dan gambar yang sesuai dengan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di gambar ini, terdapat Pak RT dan warga memberikan kesempatan kepada Ayah Lani dan keluarga untuk beribadah terlebih dahulu. Sedangkan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua, Pak RT mengajak warga yang sedang bergotong royong untuk beristirahat, karena bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, jika warga telah lelah membersihkan pekarangan, membersihkan got, membersihkan tempat-tempat yang kotor di sekitar rumahnya, maka perlu beristirahat, sehingga Pak RT mempersilahkan untuk beristirahat. Adik-adik harus hafal ya Pancasila,
yang terdiri dari 5 simbol dan 5 sila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Nah, sekarang coba adik-adik tuliskan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila pertama dilambangkan oleh bintang. Kira-kira contoh pengamalannya seperti apa ya? Nah, ini dia contohnya. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, memberi kesempatan dan menghormati orang lain untuk melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, tidak memilih-milih teman yang agamanya sama atau berbeda. Sementara contoh pengamalan sila kedua yang dilambangkan oleh rantai yaitu menjenguk teman yang sakit, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menyapa tetangga saat bertemu. Nah, sikap-sikap positif ini harus kita terapkan ke dalam kehidupan kita ya adik-adik, agar kita dapat hidup rukun dengan masyarakat. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat nyaman bermain. Nah, dari kedua gambar ini, kira-kira apakah adik-adik tahu apa perbedaannya? Gambar yang sebelah kiri ini dinamakan gerakan melompat. Sementara gambar sebelah kanan dinamakan dengan meloncat. Kira-kira apa ya perbedaan antara melompat dan meloncat? Sepertinya terlihat sama, namun artinya berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lompat atau melompat adalah melakukan gerakan dengan mengangkat kaki depan ke atas atau ke bawah dan dengan cepat menurunkannya lagi. Jadi melompat itu gerakannya cepat ya adik-adik. Sementara meloncat atau loncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan dua kaki sekaligus secara bersama-sama atau keempat kaki seperti hewan katak yang memiliki 4 kaki. Jadi perbedaan antara melompat dan meloncat, jika melompat digunakan menggunakan satu kaki secara bergantian dan gerakannya cepat, sedangkan meloncat menggunakan dua kaki sekaligus dan gerakannya juga cepat. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan ya antara gerakan melompat dan meloncat. Nah, adik-adik dapat melanjutkan kegiatannya dengan permainan tapak gunung. Di sini adik-adik pasti melakukan gerakan melompat dan meloncat. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran 3. See you next video.